أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat tersebut bisa menambah keimanan kita, bisa menggetarkan hati kita hingga kita istiqomah dan juga semangat di dalam melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah menghormati Allah supaya dengan mengobrolkan waktu supaya tidak menyita waktu tambah kepada Pak Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah kersana Bapak DKM Masjid Jami Al-Munawwarah Pasawahan Magahayu Kabupaten Bandung, para bini sepuh Bapak Ibu rahimakumullah, para pemuda pemudi hapunten kasuhun langkung dipayun ibados yang kina pada isya aya konfirmasi pada maghrib posisi nuju di Cigintung teh di luhur gunung Pak, Gunung Masigit Cipatat. Di itu langsung ngabujeun ka dieu qadarullah kaluar tol Kopo pisan macet teh bade kamarana baturnya nya. Alhamdulillah izin Allah azza wa jalla akhirnya ibadah jasa tepang depan para jemaah. Daramang sehat-sehat Bu, sehat? Alhamdulillah ya. Aing ngawase terus lami dialikeun ka maghrib nami ayeuna. Oh gitu. Alhamdulillah kata busra nang ngose. Saharapan. Alhamdulillah. Mangga. Tema tausiahna Bu. Temana keutamaan silaturahim. Namun izinkan urang muka kakaran lebaran Bu. Nah, aya keneh tumisna. Kumaha saum sawana Pak parantos tos tamat atos. Alhamdulillah. Bu, lebaran kemarin teh Bapak jemaah rahimakumullah luar biasa heboh lebaran teh. Memang hari raya umat Islam teh kan dua idain. Rasul mengatakan kalian punya hari raya, satu Idul Fitri, satu Syawal, satu lagi nanti sebentar lagi 10 Zulhijjah Idul Adha. Bupati Ngabu anu mudik kamari masyaallah pokona masa bisa mudik deh kumaha carana. Luar biasa Bu ya. Lucu Bu Bang Garut ya. Mudik hoyong babawaan yang kacanak bojoh yang ngilu kumaha tuh Bu, diakalan tinggal Bu tuh. Diakalan, dibonceng di tukang ya bawana istrina kumaha dilahun. Masyaallah asik. Nya Garut tebih teuing cangkeul Bu. Sigana kedah gaduh umbe nu kieu pada KM ya ngaos ka dieu mah ya anti macet. Nah tuh tinggal Ibu pas macetnya ngajangkungan bana hep tuh sekarang mau tadi make mobil ieu mah macetnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tinggal di malah kaki-kaki gitu. Ayo langkung sangiri Pak ya. Bisa ngapung. Dah. Sekarang pengusik yang pada gaduh nukia ya. Anti macet, anti banjir Bu. Masya Allah. Tuh tinggal. Namun jamaah gaduh nukia sadayana bingung naon di mana parkirna dia. Kenteng rusak kabeh. Masya Allah. Orang soreang ge teu eleh Bu. Tah, modifikasi. Kok bisa hibar Bu? Bismillah. Alhamdulillah. Tos yuk kita langsung pada materi Bu ya. Eta maka karene. Apa temanya Bu? Keutamaan silaturahim. Insyaallah cekap dah wakrosna silaturahim. Memang Rasul pernah menyatakan sholat isya itu kalau tidak memberatkan lebih baik diakhirkan, khusus isya. Tapi diakhirkan bukan diisi nonton bola kade, diisi kajian seperti ini. Boleh, khusus untuk isya ya. Apa itu silaturahim? Dibangun di dua kata silatun dan rahimun. Menyambungkan, silatun itu arti menyambungkan, rahim dua mana? Satu ar-rahim bimana asmaul husna, ar-rahim yang kedua rahim ibu.
tempat menyimpan janin 9 bulan sekian hari. Diterjemahkan secara lengkap para ulama mendefinisikan secara global yang dimaksud silaturahim itu adalah menyambungkan tali kasih sayang. Yang mungkin kanyaah kadede ya. Nah, apa sih silaturahim itu? Itu jelaskan. Rujukan ayatnya 2 di halaman 1 Al-Hujurat 49 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Mukmin yang mana? Dalam ayat ini tidak dijelaskan. Artinya pokoknya semua mukmin di muka bumi ini, apakah beda sukunya, beda bangsanya, beda benuanya, tidak masalah. Apakah beda partainya, tidak sama madhabnya, no problem. Yang penting ketika kita mengaku beriman kepada Allah, amantu billah, mengakui Muhammad sebagai Rasul kita, panutan kita, Quran ada, kitab suci kita semua, sholat sama menghadap pada kiblat yang sama, yaitu Ka'bah. Jumaahan ke sami di dia Jumat di tenaun bu, Jumaah sarwa yang di Mekah. Kita ini adalah innamal mu'minuna ikhwah, saudara, titik. Saudara seiman, saudara seiman. Nah, persaudaraan dalam Al-Quran itu antar kita sama kaum muslimin seharusnya diikat karena keimanan, bukan karena partai, bukan karena sama madhab, sama apalagi organisasi dan sebagainya. Nah, di Indonesia deh Pak, belum sampai ke situ. Kita merasa jadi sohib ya Bu, serasa besti kalau sarua madhabna, sarua pahamna. Beda weh kayak tong ngaji kadinya, tata teu sarua jeung urang. Katonggoh komo eta mah beda akidahna, naudzubillah. Yuk kita mulai sekarang kita bangun di daerah kita, khusus di masjid kita, termasuk penonton sekalian dimanapun, bahwa Quran mengatakan persaudaraan itu harus diikat karena keimanan yang sama. Kalaupun dalam heterogenitas beragam macam. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan oleh kalian baina akhwaikum, di antara dua saudara kalian. Andai kata ada yang clash, beda pendapat ya, tis-tis jahe, tong diantep. Kenapa? Setan akan terus mempengaruhi, nanti akan meruncing. Damaikan. Wattaqullaha, caranya bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat dari Allah. Satu. Yang kedua rujukannya Ali Imran 103. Ada Bu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada dinullah, yakni al-Islam, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berpecah belah. Tuh, tadi kita diikat dengan keimanan yang sama. Yang kedua lebih tegas lagi, setelah bersatu jangan bercerai-berai. Hadirin ketahui, orang yang tidak mau diakurkan dalam agama, di masyarakat, dimanapun, Allah mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Taubahnya kalian sudah berdiri di pinggir jurang neraka, saling kali gebus, naudzubillah min. Maka itu yuk kita bersatu. Nah, timbul pertanyaan. Ada dua masalah yang akan kita kaji dalam waktu 1 jam ini. Satu, kenapa kita harus merekatkan silaturahim? Harus tahu alasannya. Kan tanpa tahu alasannya, ya, kajian apapun tidak akan manfaat. Kita harus tahu kemana nih arah kajian ini, apa tujuan kita membahas silaturahim. Yang kedua, actionnya di lapangan, bagaimana caranya. Baik, kita mulai. Jemaah yang Allah muliakan, kenapa kita harus bersilaturahim? Ini Pak, konsepnya. Pentingnya silaturahim. Kalau kita bisa mewujudkan silaturahim, tali kasih sayang tadi, adik dengan kakak, kakak dan adik, Allah jeung emang orang tua sama anak-anaknya, kita sama jemaah, akan nikmat Bu. Maka kita insya Allah akan menjadi seorang muslim yang bersatu.
Kalau sudah bersatu, insya Allah kita akan menjadi umat Islam yang kuat. Nonsen kita bicara kekuatan tanpa dimulai dengan persatuan. Kalau sudah kuat, yang ketiga kita akan menjadi umat Islam yang maju. Kalau udah kuat ekonominya, sosial politiknya dan sebagainya, udah maju, insya Allah kita akan menjadi umat yang makmur. Kayak itu yang diharapkan oleh semua negeri itu, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, badah thayyibah yang baik, yang penuh ampun Allah, terkurang itu, terkurang iya. Itu semua akan dibentuk kalau kita sudah maju. Tidak akan maju kalau tidak kuat, tidak akan kuat kalau belum bersatu, tidak akan bersatu kalau tidak rekat silaturahim. Ulangi Bu, contoh Bu, contoh. Nih Bu. Pinguin kemoyan di laut Bu ya. Saya sering ngasih contoh ini biar mudah dicerna. Datang ancaman tak? Ikan hiu. Lemah memang pinguin, kecil, tapi dia kompak. Geser ke kiri semuanya, es ngajungkit kalau apa yang terjadi? Tuh Bu. Allahu Akbar. Eleh hiu ge. Annama alias semut. Tiba-tiba yang paling bocet kena ancaman butuh. Oh, diserot tuh. Semut terkenal kebersamaannya. Komandannya intrusi, ayo bikin bulatan besar, lingkaran besar. Ayo didorong ke komandannya, hep. Nah, Masya Allah. Sireum letik bisa ngelekeun gajah tan kudeta. Kenapa? Bukan karena kecilnya Pak, tapi kebersamaannya. Terus, jadi yuk kita ke Pangandaran nih, ke Maroyan. Nah, tiba-tiba yang kecil nih dapat ancaman dari burung yang akan mematuknya, bingung. Kemudian teman-temannya langsung merapatkan barisan, ngacung kabeh. Tuh, Allahu Akbar. Kecil emang senjatanya, loba masih pa manuk itu. Masya Allah. Ini ada beberapa ratus di jemaah yang kumpul sekarang. Bersatu semua, kita akan jadi kuat. Margahayu akan bisa digoyangkan oleh Al-Munawwarah ini dalam kebaikan ya, maksud saya. Baik. Jemaah sekalian, sebaliknya. Oke, bersatu, kuat, Pak Ibu, udah kuat? Maju, udah maju, makmur. Nah, awas sebaliknya. Andai kata umat Islam hesek dihijikeun, dai gede. Kontok-kontokan wae, ngangos ngadu geulis wae, di medsos perang we silih salahkeun, asapang surgana batu neraka kabeh naudzubillah. Apa yang terjadi? Maka umat Islam akan lemah. Udah lemah, pasti umat Islam akan mengalami kemunduran. Udah mundur umat Islam akan jadi objek umat lain. Terus gitu, naudzubillah, azab akan turun. Nih, mana contohnya? Kita pertegas Bu. Kalau tidak mau bersatu, kita akan menjadi umat yang lemah. Udah lemah pasti mundur. Udah mundur pasti akan jadi objek permainan orang lain. Tentang objek ini saya jelaskan hadis sahih. Rasul bersabda, kalian itu nanti, berarti belum terjadi pada masa sahabat ini, nanti akan seperti sepiring makanan yang terhidang di meja makan. Tiap sudut ini siap orang-orang rakus yang akan melahap merebut makan itu. Para sahabat kaget karena saat itu umat Islam sedang ada di atas angin. Sosial, ekonomi, politik semua umat Islam Mekah. Sahabat nanya, Rasul, kenapa kok bisa terjadi begitu? Apakah nanti umatmu jumlahnya sedikit sehingga ditekan oleh umat yang lain yang mayoritas? Balia aksar lain seetik. Umat Islam nanti, umatku nanti akan menduduki ranking terbanyak di dunia. Kebuktian ayeuna apa? Loh, kalau itu kenapa jadi lemah? Di objek orang lain, bahkan azab turun. Dikarenakan mereka ditiban satu penyakit, bukan psikis, namanya penyakit wahan. Pernah nguping Bu, ngadangu? Wahnun. Cirinya dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam nanti terlalu cinta dunia. Ayeuna Bu, demi pangkat, demi jabatan, demi apa, demi duniawiyah, mereka siap mengorbankan apapun.
Kalau perlu orang tua sendiri, anak sendiri, teman dekat, pokoknya mah yang penting aku berkuasa, aku menguasai. Yang kedua, takut mati. Allahu Akbar. Mana contohnya Bu? Yuk kita ke Palestina Bu. Nih. Sejak 7 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke jalur Gaza untuk menumpas Hamas. Agresi Israel Sejak 7 Oktober 2023 Bu, sampai hari ini. Masya Allah. Update terkini sudah berapa puluh ribu kaum muslimin, 48.000 jiwa. Allahu Akbar. Terutama anak-anak dan perempuan. Kemarin ketika merayakan Hari Idul Fitri, orang bahagianya dengan sukacita, makanan banyak dan sebagainya. Mereka Allahu Akbar. Mereka yang hari Idul Fitri dengan dihantui ketakutan. Persis Al-Baqarah 155. Wa nabluwannakum bisyai'in minal ju'i minal khauf wal ju'. Dua-duanya dapat mereka. Naudzubillah. Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya kenapa ini terjadi? Kembali pada dua ayat tadi. Maaf, kita sering menghujat Israel. Memang seharusnya begitu. Tapi tidak cukup Pak. Zionis saya tidak cukup dihujat, dicaci maki, kalaupun dirempuk ke mayoritas penduduk dunia ini. Namun ada satu hal yang kita lupa, kita mesti introspeksi diri. Kenapa Israel berani mengusik umat Islam kita di Gaza? Karena umat Islam lemah. Tadi, ya, karena lemah, karena tidak mau bersatu, jadi lemah, udah lemah, mengalami kemunduran dan mereka objek permainan orang. Kalau umat Islam kuat, mawaningan Pak. Kami contoh yang kontras, ibu-ibu, ayam berit dia dapur ibu, buka lauk, buka daging ayam, tiba-tiba ngeong, datang ucing, lompat mah berit, lompat, naon, dah sieun ucing, direbut ku ucing makanan teh, tiba-tiba datang anjing herder ucing gawas, lompat. Kenapa? Lebih gede tiba-tiba ucing. Datang meong lompat, datang harimau lari. Jadi secara logika, siapa yang punya kekuasaan, yang kuat, yang punya power, dia akan menguasai yang lemah. Kalau umat Islam kuat, nggak mungkin berani saya seperti pada masa sahabat dahulu. Musuh-musuh Islam itu jangankan melihat pasukan umat Islam, baru mendengar takbirnya saja Allahu Akbar sudah miris Pak. Takbir pada masa sahabat tadi betul-betul bergema beribawa. Aina Allahu Akbar tapi gitu. Ya, baik, itu PR kita. Nah, sekarang sampai pada poin yang penting ya. Nah, lantas bagaimana caranya? Ya Bu, untuk mewujudkan silaturahim ya. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Nah, ini penting Pak. Ayat 8 poin kita lah geus agena mah engal beres. Hiji, rambu hiji Bu. Ina konsep. Yo, tumbuhkan sikap pemaaf, jauhi emosional alias gede amak. Sahaok kedua. Quran surah Al Imran surah 3 ayat 134. Kita simak ayatnya. Nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, mohon maaf ya agak-agak cepat nih karena waktu dan juga mohon maaf betul kami ini hari ini kodok 4 titik Bu. Ini titik yang terakhir di tanah gitu sesana Bu ya. Makanya didoping kopi pahit Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nih, kalau ukhuwah ingin terbentuk, silaturahim ingin terekat baik di rumah, di keluarga, ya, di masyarakat, di lingkungan masjid, satu ini syaratnya. Satu, kita harus mampu menumbuhkan sifat pemaaf, jauhi emosional. Di Al Imran 134 detailnya ini sampai 136 Allah merinci di antara karakter orang yang bertakwa itu tidak cukup ta'abudinya bagus, taqarrub ilallahnya hebat, salat, kedekok tarang, istighfar, berdoa tidak cukup. Tetapi ada dimensi lain
dia bisa mengendalikan jiwanya, memiliki jiwa besar. Di antaranya wal kaziminal ghaidha, menahan emosi. Dipancing marah, dibully, di apapun, tidak tamak bu. Ya, cik punten Pak, mun sumping ka Pak jelema tupugu nyabok beri kumakeun dah. Ditajong urang. Rasul itu masih contoh sama kita. Ya, wal afina aninas, apalagi yang kedua, punya hati yang lembut, mau memaafkan kesalahan orang lain. Satu ketika Rasulullah SAW tiba-tiba sedang duduk-duduk, ada orang Arabiu, orang Baduy datang, melihat sobanai bagus, ditongkak Pak, dibetot, satarikna. Muhammad, jak aku ini, minta bagi maksa. Kira-kira mun aya kapandekan gitu di rumah ke jelema tah. Teu auh deui. Kejeng saya tak cenah sampai berbekas. Para sahabat yang ada situ ya tentu Pak, oh marah banget. Rasul diam. Duduk, biarkan. Jangan saya ieu cenah. Oh kau mau ini. Mana bagian saya? Dari Allah. Untuk saya. Allah nitipkan harta kepadamu, mana saya? Kamu apa? Mau kambing? Oh ya mau kambing. Nih dari bukit ini sampai bukit sana tuh, lihat tuh. Ada berapa ratus tuh, mungkin ribuan. Mulai hari ini aku berikan untukmu calangap jelema eta. Kamu jangan melecehkan ya Muhammad. Muhammad kan bilang kan belum Islam. Benar cius. Dia menggiring kambingnya sambil rampo dan bujung di udaku jabat, sampailah ke kampung halamannya. Para sahabat Allah nggak ada berani karena Rasul sudah mengizinkan. Tak lama kemudian dia balik lagi dengan kaumnya. Dia bilang, Muhammad tuh sayang sekali, tidak marah, ditongtakku saya, itu nguji sebetulnya, nggak ada emosi. Saya minta dikasih kambing sebanyak bukit lagi ini ke sana. Hayo kita datangi Muhammad, kita masuk Islam bersama-sama. Masya Allah. Sifat wal kadzimil ghaidha, bisa menahan emosi dan punya hati lembut, wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Masya Allah, itu bisa menjadikan orang lembut Pak. Siap cukta ya Ibu. Kenapa kita tidak boleh marah? Awas, emosi itu sumbernya asalnya dari setan Bu. Contoh di masa baru tak lepas di muka panto kan tarik teuing. Teka aja sautik lah nggak terima. Dibalas lebih tarik. Hampura sarua hiji-hiji lah. Ternyata iya nggak mau terima. Masya Allah. Nolong teu apal maneh magahayu ya. Allah. Kalau emosi diperturutkan Bu akan seperti ini. Kenapa? Sumber emosi itu dari setan. Setan itu jangankan dikasih lubang kesempatan, tidak dikasih kesempatan, dia selalu alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, mencari tadi peluang. Apa yang kesempatan? Nah, kalau orang sudah dikuasai oleh iblis, pendengarannya, tangannya, kakinya, jiwanya, apa yang akan terjadi? Lihat Bu, dia akan bertindak abnormal Bu. Ibu ambek, ibu pernah ambek si bapak minang buahnya nuju normal Bu, badai ngangkat ember aletik oke atuh Pak punten Pak seseueun pangangkatkeun ibu jadi cangkeng ke ambek gentong cai gede ka pangku sorangan. Kalau setan ikut bantu itu. Maka itu wal kadzimil ghaidha ditekankan alif 134, salah satu karakter yang mutlak harus dimiliki orang bertakwa. Selama Ramadan syahrut tarbiyah, sebuah pendidikan, diantaranya mendidik kita syahrut istimaiyah, mendidik kejiwaan kita, mendidik akhlak kita. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana jadinya? Padahal tepira Bu mun sili hampura tadinya pira pantos saeutik katanya geus hampura. Ternyata nggak mau terima, akhirnya mereka tidak lagi mempedulikan keselamatan orang lain, bahkan keselamatan dirinya pun dia pedulikan. Masing-masing tancap gas, kumang kewe. Padahal bisa lunas ya Bu. Payah mau 2 kali cek setan tah. Bisa kutip surah Al-Maidah ayat 51 Bu. Maka keluarlah jeritan syaitaniyah. Nah,
geus teu kasihan Bu. Up. Capek Bu. Capek bunya nonton nu amek capek, kamu amek tong amek lah tos saena lah. Hiji. Saya Bu ngalaku. Bersikap husnuzon. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, satu tanda ayat madaniyah, diturunkan di kota Madinah, dan panggilan ini merupakan panggilan kesayangan Allah untuk kita orang beriman. Bade ibu ka putra ka incu Pak kunyah teh dipanggil atoh ngali budak ka geulis kasih bade dipangku disiu ka incu. Tanda sayang, lagi kerja kita ingat incu mana we ditelepon kumaha teh incu kunaon udah makan belum, saking sayang. Dalam Quran Allah berkali-kali memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamamaku yang aku sayangi, yang aku cintai, kalian orang-orang yang beriman. Kesananya beragam macam nasihat, berbagai macam perintah dan sebagainya Allah sampaikan. Dalam ini istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jauhi oleh kalian, hai hamamaku yang beriman, sebagian dari prasangka. Prasangka itu sebagian di zon itu adalah perbuatan dosa. Artinya kita harus bersikap husnuzon, tidak boleh syu'udon. Contoh kecil, Rasul lewat nih musola, tiba-tiba ludah landing, diusap, ditinggali, oh jelema eta, tidak komentar, lanjutkan perjalanan ke masjid. Besoknya hampir relatif di tempat yang sama, kecot lebih lama kodim merentah, diusap masih nu kamari. Husnudon, oh barangkali yang pertama enggak sengaja, yang kedua mungkin kebiasaan dia mudah di sini, bukan dia yang salah, aku kenapa kok lewat lagi. Hari ketiga lebih kental lagi, oh kenapa aku lupa ya nggak lewat yang lain. Keempat tidak ada di tangan kanjeng Nabi, ditanya mana orang yang suka muda sini, dia Rasul pemuda orang Yahudi. Kenapa tidak ke sini? Dia sakit. Pulang ke rumah. Aisyah, kumpulkan makanan, uang yang banyak untuk takjiah. Salam damai Rasul. Pemuda Yahudi anyiduhan kaula. Allahu Akbar. Pas ditengok ngadeg-deg Bu, makat kusion tak. Ini Isa ya. Baik. Kita lewat Pak ya. Insya Allah jadi amal yang baik ini ketika memang kita isi taklim. Ngadeg-deg Bu, ya Muhammad kok kesini, mau takjiah kepadamu. Menangis dia. Ketahuilah, orang yang terdekat denganku, orang tuaku sih belum ada yang datang menengok aku. Kau orang yang paling sangat aku benci, malah kau melayat paling duluan. Tebak ibu dulu, Allah bukan taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah Islam. Cik ibu ya orang Magahayu di jalanan ibu terus dangdos 1-2 jam ibak naga tuh acuk pakai uleman serepet teh mobil sepot kan pinuh kulutak bade amak bade ngahapunten Bu cik orang Al-Munawaroh ya amuk masih atuh kurang ajar eta teu apa ya jamaah Al-Munawaroh awas dicatat tah plat nomorna di udag tuh. Ada gini makallah. Padahal kalau kita bersikap husnudon, cari 1001 alasan untuk husnudon. Udah deh kau nyati buat di jero teh aya istina bade ngalahirkeun rusuh meureun. Terbohak-bohak racangkan mulih di ka bumi dangdos ibak deui dangdos ngadeg serebet deui nu kadua kali tah. Amak moal diudag sigana mah. Kalau dengan sikap husnudon, insya Allah permusuhan akan selesai, pertikaian akan selesai. Justru adanya pertikaian gontok-gontokan tawuran karena mereka siap sudon. Saya ngelewat ke dadinya, kayak motor sama saya. Oh gitu, di mana? Ayo, tuh. Coba sudah molotan bener sepen, ya.
Berikutnya masih poin kedua, hindari sifat pamer, sifat sombong. Ya, itu bahaya. Dan salah satu di antara ya kelakuan manusia yang tidak akan dilihat sebelah mata nanti kiamat Allah ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang pamer. Hadirin rahimakumullah, tinggal ibu buka di mana ya, di Pasar Baru gitu, Suroyom. Tuh menang warisan butuh ditemong atuh di imah wae ngitung duit nabunya, hitung duit tinggal ice abdi menang arisan cenah aya 50 juta, aduh hareudang itu nih panas-panas sih. Ternyata temannya ngaluarkeun duit deui. Nya sami hareudang abdi ge cenah geus sugan teh ngasa kitu. Aya kene. Dua gepok tah dihitung tuh. Hulu. Sugan teh aya kene. Sia kena mental tuh, makanya jangan sombong. Ya, di belakang tuh gunung yang tinggi pasti ada yang lebih tinggi lagi. Kalaupun kita punya, hati-hati. Al-Furqan surah 25 ayat 63. Di situ saya tinggal tulis, diputut aja ya. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, beriman, yang disiapkan surga adalah mereka yang ketika dia berjalan di muka bumi yamshuna al ardi hauna, merendahkan dirinya. Kalau mau sombong pantas bunghar, kaya, raya, pejabat, pintar lagi, pantas megencek masyarakat. Tapi semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk seperti ilmu padi. Makin kaya, makin belas kasih kepada rakyatnya. Itu hebat. Imam miskin, bodoh, cilepeng, sombong, kasih dating. Baik, terima kasih. 3. Pelihara toleransi. Apa toleransi? Saling menghormati satu dengan yang lain. Quran surah Al-Anbiya 21 ayat 107. Allah menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami kata Allah mengutus Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali kau diutus ke muka bumi ini supaya jadi rahmat bagi semesta alam. Tuh, ini ayatnya nih, hati-hati Pak. Jangankan sesama manusia, kalaupun beda akidah, beda agama, tetapi dia tetangga kita, Nabi kata dia punya hak tetangga. Man kana yu'minu billah wal akhir, barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, fal yukim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangga-tetangganya. Atau ketika Rasul menyembelih kambing, Aisyah bagikan. Kenapa Aisyah? Ya Rasul, yang sebelah itu agama Yahudi. Yahudi teh agamana sama dia tetangga kita. Hebatnya ajaran Islam. Jadi kalau orang mengklaim Islam itu radikal dan sebagainya, maaf, itu ungkapan yang sangat keliru. Kenapa muncul penilaian negatif seperti itu? Karena mereka menilai Islam dari kondisi umat Islam di beberapa tempat. Tapi kalau mereka menilai Islam dari textbooknya, kitab sucinya, insya Allah tidak akan ditemukan. Yang ada malah Islam itu rahmatan lil. Nabi lewat nih, tiba-tiba ada jenazah diusung. Rasul berhentikan kakinya, sahabat ikut berhenti di belakang. Ditoleh ya Rasulullah, nggak tahu kenapa. Itu teh Yahudi tah, nu paeh teh. Nabi bilang Yahudi itu kan agamanya dia tetap makhluk Allah, dihormati Nabi. Yang tidak boleh itu kalau sudah menyangkut masalah ta'abudi, masalah ibadah, masalah akidah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah masuk masalah akidah, masalah ibadah, maaf, tidak boleh campur tangan, tidak boleh saling menyembah satu dan yang lain. Agamamu untukmu, agamaku untuk. Bukan toleransi yang benar ketika Islam musim Natalan ikut ke gereja, nggak usah. Karena asbabul nuzul ayat itu begitu. Ya, maka para tokoh sudah datang, ya Rasulullah, udahlah kita musuhannya capek. Saya nggak musuhan kata Nabi, kalian musuhi. Ayo kami aman. Tahun ini kami siap menyembah Tuhanmu. Datang ke Ka'bah, sholat dan sebagainya. Tahun depan umatmu datang kepada kami menyembah Lata, Uzza, Hubal, berhala kami, Tuhan kami.
Maka turunlah ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, tegas, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala ana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'bud. Al ayah ujungnya lakum dinukum. Ini masalah akidah tidak boleh. Ya, ulah ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal itu udah akidah itu. Ya, menghormati ya, tapi jelas ikut-ikutan. Jamaah rahimakumullah, 4, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gini Pak, di masyarakat dimanapun, sesama muslim, satu akidah, satu keyakinan, mungkin satu guru juga, satu pemahaman, yang namanya beda pendapat, aya wae. Ya Bu, aya wae Pak. Jangankan dengan orang lain, istri sama suami, aya wae. Adik sama kakak, kalau jeung mang, aya wae perbedaan pendapat itu. Sesama jemaah ayat, baru sama santri kami juga ada, antar usaha ada pendapat, ada hal yang wajar. Itu menunjukkan dinamika pemikiran, bagus, kembangkan. Yang tidak boleh tadi wala tafarraqu, jangan sampai meruncing saya pada tingkat tafarruq, bermusuhan, nggak boleh. Nah, solusinya bagaimana? An-Nisa 59, Allah menjelaskan nih solusinya Bu. Alhamdulillah kita bersyukur punya Al-Quran Pak. Segala permasalahan hidup, bahkan masalah dunia, masalah akhirat, semuanya ada pedomannya. Hebatnya kita menjadi seorang muslim ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah oleh Allah, taatilah oleh Rasul dan pemimpin di antara kalian. Atiu diulang 2 kali, kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya ketaatan kita pada Allah Rasul itu mutlak Pak. Ketika Allah merintahkan kita, apapun isi perintahnya, tidak boleh ada ungkapan lain kecuali sami'na. Itu ciri beriman. Fa in tanajatum fi syai'in, maka jikalau ada perbedaan pendapat tentang sesuatu di antara kalian, farudduhu ilallahi wa rasuli, kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah artinya, yuk buka Al-Quran, buka tafsir-tafsirnya. Tidak ditemukan wa rasuli, buka hadis-hadis yang sahih. Ketika sudah ditemukan dalil yang qat'i, baik dari hadis Nabi yang sahih maupun Al-Quran, sikap kita satu tadi, sami'na. Nanti mikir-mikir dulu, nggak boleh Pak. Tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali kebenaran yang datang ya Allah Azza wa Jalla. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil, jikalau kalian ini benar-benar ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah menjamin yang demikian itu, beriman pada Allah, Rasul, taat pada pemimpin dan mengembalikan permasalahan pada Allah Rasulnya, ini adalah zalika khairun, jalan keluar yang paling baik bagi kalian, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Jadi kalaupun beda pendapat di jemaah kita, sepanjang mau melakukan sunnah, insya Allah aman Pak. Ya Bu, contoh tahiyat, at-tahiyatu lillah, ada yang langsung ngacung, cicing. Di tempat lain at-tahiyatu untuk tekan. Ketika dua ada keterangannya dan sahih hadisnya, bisa dibuka Bulughul Maram min adil ahkam itu, maka tidak akan menjadi perdebatan. Kenapa? Karena ada contohnya. Sepanjang ada contohnya, samina waton, tong diributkan, tong suat kadinya lieu sakieu kabeh kieu. Abah mama jumah di Bandung, abah lieu jumah teh naon kieu kabeh cenah. Ari abah lain husum ningali seuk batueun gitu tuh. Ya.
Di Mekah itu macam-macam Pak. Allahu Akbar sini, Allahu Akbar ke Hanaf. Tidak ada yang kiri ayat. Tapi nggak pernah saling menyalahkan. Kalau udah tahu ilmunya, sepanjang ada ketandalinya, jangan ragu laksanakan. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada ketandalinya, bahasa Perancis napunten, entong sok nyanya hawanan, entong sok dikira-kira ibadah mah. Jangan menurut baik secara logika, jangan baik menurut perasaan, jangan baik menurut kebiasaan. Dapat tuh di dia jangan. Baik dan tidak baiknya harus menurut ketentuan dalil Quran dan Sunnah. Atas, kenapa? Resikonya berat. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada perintah, man amila amal laisa ali amruna fahuwa raddun, ditolak. Apalagi kalau ngaku-ngaku itu ayat hadis tapi nggak ada. Falyatabawa maq'adahu 'alan nar, siap-siap dia duduk di atas sebagai api neraka. Nauzubillah. Makanya kita berusaha untuk mencocokkan semua amal kita yang telah dilakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Berusaha. Kalaupun betapa, tidak bisa sekaligus Bu. Ilmu bertahap, sumping lagi. Quran saja bertahap kan turunnya. 13 tahun di Mekah plus di Madinah 10 tahun. Baik. Lain saya ingin tunjukkan Pak. Oh lewat ya. 5. Bangkitkan semangat tolabul. Apa hubungan satu dengan ilmu? Jadi sekalian, tanpa memiliki ilmu, nggak mungkin iman akan bertambah. Kulen hung batok di imah we, mau ngaji, mau ngaos, nggak mau mencari ilmu, baik melalui media dan sebagainya. Itu. Tapi merasa paling benar, nak punten Pak. Kalau ilmu tidak nambah, iman tidak nambah, nggak mungkin ibadahnya pun akan menambah baik. Dan mungkin juga dia akan berkomunikasi baik dengan masyarakat. Maka itu dalam Quran surah Al-Mujadilah Allah menghargai mereka orang berilmu, yang fa'ilul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Tuh, iman dan ilmu. Alhamdulillah. DKM kita makmur, subur, kreatif, beragam macam kajian dihadirkan di sini ya. Baik, jemaah yang Allah muliakan. Nih contoh Bu. Ini udah lihat Bu ini Bu. Semangat belajar Al-Qur'an nih. Yang saya kagum adalah kesemangatan beliau belajar baca. Kalaupun susah untuk belajar bismillah, bukan seberapa bulan tak bisa-bisa, tapi semangatnya luar biasa. Dan gurunya hebat, sobar. Begitu, bukan bismillah. Terus tapi bacanya dilagu-lagu biar apik justru malah salah. Coba lanjutkan ya. Bismillah. Yo. Masya Allah. Saking semangat Bu. Maksudnya saya baca dulu, terus sambil mengikuti. Ustadz heula gitu. Bismillah. Saking semangat. Untuk sabar Ustadznya ya. Kada sabar Ustadz. Saya baca dulu. Terus sambil mengikuti. Ulangi. Bismillah. Aduh, duka mun ibadah mabul ya. Saya baca bismillah. Contohan. Dah gitu. Sok. Bismillah. Kalaupun demikian Rasul ngasih penghargaan Bu. Nabi bersabda man qara harapan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja Al-Quran, baginya 1 poin pahala dan dilipat gandakan 10 poin pahala asyra amsalihah.
La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan kau baca alif lam mim satu huruf, melainkan alifnya satu huruf, lamnya dinilai satu, mimnya dinilai satu. Jadi alif lam itu 3 huruf kali 10 berapa? 30 poin pahala. Dan bab janaid 1 poin pahala misla jabadil Uhud, segede gunung Uhud di Madinah. Allahu akbar. Oh, kemarin Ramadan hatam bukan? Ada yang sekali, one day wajib, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Aina teras kita tadarusna. Bu, uang tadarus bu, naon ngurusan Ramadan lagi gitu. Disangkina tadarusnya Ramadan unggul. Enggak. Baca Al-Quran harus jadikan bacaan setiap hari. Sumber Islam itu Al-Quran, sumber ilmu Al-Quran, sumber keberkahan dan sebagainya ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada ahlul Quran. Ustaz tadi hebat luar biasa. So, Ustaz tularkan, ulangkan kan Ustaz, ajarkan pada yang lain. Kemudian jemaah kita seperti beliau bacaannya bu. Nguping neraos nikmat ya. Baik. 6. Satukan 3U di masyarakat Indonesia Pak. Al ulama, umaro dan umat. Emang enggak? Mulai dari DKM Al-Munawwarah, satukan semua pengurus, seia sekata, seiring seirama. Dukung semua umat jemaah kita. Punya apa program DKM? Dukung semuanya. Ya, supaya kuat. Kemudian umaro setempat, dekati mereka. 7. Beristiqomah dalam beriman kepada. Nah ini bu yang susah itu. Silaturahim akan terbentuk kalau kita semua udah punya keimanan yang istiqomah. Baik, apa iman yang istiqomah? Quran surah At-Taubah 111. Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari mereka orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Nih, orang istiqomah itu artinya orang yang siap membela agama Allah dengan apa bu? Dengan jiwa-jiwa mereka dan dengan harta-harta mereka. Apa imbalannya dari Allah? Orang yang telah mendermakan hartanya, menyiapkan tenaganya, menyiapkan ilmunya, menyiapkan waktunya, bahkan siap menaruhkan jiwanya demi tegaknya agama, demi makmurnya masjid ini, maka bi anna lahumul jannah, mereka layak mendapatkan surganya Allah. Tuh ya. Nah, kalau Al-Munawwarah diisi oleh hamba-hamba yang punya jiwa seperti ini, maka dijamin akan makmur. Contoh bu, zaman sahabat Bilal bin Rabah bu, disiksa musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena dia masuk Islam. Maksud penyiksaan supaya luntur akidahnya, coplok iman Islamnya. Tapi apa kata Bilal? Allahu ahad, Allahu ahad. Tetap beliau mengatakan hanya Allah yang Maha Esa. Nah, ketika dipaksa, disiksa habis-habisan, tibatan coplok iman Islamnya, jadu bungkuk haram dembak, tetap istiqomah, kalaka capek nu nyiksana bu. Maka dipanggul batu nu kalintang agengna, koopatan dipanggul nage. Ditilihkan karena salira Bilal dengan maksud supaya Bilal menyerah coplok iman Islamnya. Lihat bu, 1, 2, 3, hep. Apa kata Bilal? Allahu ahad, Allahu ahad. Bu, araya itu ya. Tanukipan istiqomah teh. Cik kinten ngalamun pamina naudzubillah. Orang kayak ujian model gitu. Siap istiqomah? Ah, teu yakin. Buktosna bade ngaos ger hujan teh geuningan. Alhamdulillah hujan. Nah, Bu, hujan mah ngaji. Kadang-kadang elek hujan. Allahu akbar. Sumayyah, seorang hamba saya, tapi beliau punya keimanan istiqomah. Dipaksa sama coplok iman Islamnya, tetap beliau katakan Allahu ahad, Allah. Di saat di Makkah itu belum ada perintah sholat tuh, belum ada perintah saum, hanya satu perintahnya bertauhid pada Allah. Tuh tetap dipaksa ke Abu Jahal. Allahu akbar.
Sia diciduhan tuh. Hebatnya keimanan para sahabat as-sabiquna awalun. Dan beliau daripada copok iman Islamnya. Allahu Akbar. Terus Bu, orang yang wafat syahid lihat Bu. Kok tersenyum ya? Saya melapalkan kalimat kunci surga. Kenapa tersenyum Bu? Orang yang istiqomah dicabut nyawa pada dalam kondisi penuh luka, dadanya bolong, darah bersimbah. Lihat Fussilat surah 41 ayat 30 32. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, lantas istiqomah dan keimanannya, ibu istiqomah teh telundut kainuan tegedak kanginan, tak lekang oleh panas, lapuk oleh sekali dia berucap la ilaha illallah sampai akhir hayatnya tetap itu diucapkan. Dikasih ujian, dagang rugi, tetap tauhid pada Allah, terdatang ke dukun, terdatang ke paranormal. Pak atuh dagang yang payung kudu make samara atuh ya ngagu lagi teu make uyah mangeunah. Jadi sawa, terus abdi teh ngadoa cukup eta kudu aya plusna itu. Sumping ka eyang mah. Naudzubillah. Orang yang istiqomah diterpa rugi dagang, diterpa penyakit yang tidak kunjung sembuh, tetap dia tidak akan bergeming. La ilaha illallah. Ketika akhir hayatnya Allah mengutus malaikat dalam jumlah yang tak terhingga sambil menyampaikan 3 perkara. Allah takhafu wa la tahjanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu. Wahai hambaku, jangan takut. Wahai hamba Allah, jangan sedih. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Sebelum wafat Allah mengizinkan mata batinnya melihat surga yang akan ditempatinya. Itulah sebabnya dia tersenyum. Allahu Akbar. Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim, ya. Baik jemaah yang Allah muliakan. 8. Bangkitkan semangat beribadah. Al-Hijr surah 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka. Beribadalah kalian kepada Rabbmu Allah Azza wa Jalla sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Itu tugas kita beribadah pada Allah, tugas kita sholat, kita saum, dikir berdoa, termasuk saya berdakwah dalam ini, batasnya, limitnya sampai Allah mencabut nyawa kita. Jangan berhenti berdakwah, jangan berhenti berjamaah, jangan berhenti yasluna kitab Allah, jangan berhenti memberikan infak sedekah kecuali kalau Allah sudah mewafatkan kita. Siap? Cukup. Gitu ya namanya. Awas terus ka dia kurang jamaahna, berarti bohong dah janjina. Istiqomah. Hanya ada satu poin, boleh kita tidak datang lagi ke al-munwarah, tersumping di berjamaah, tersumping di ngaos, kalau hacaya dia kali yakin Allah sudah mewafatkan kita. Tong sumping di kadir terus maut mah. Tinggal menikmati kehidupan yang lebih abadi di alam barzah sampai ke alam akhirat. Bu, ayeuna teh urang menuju berjuang, Pak. Dunia ini tempat berjuang, bukan tempat leha-leha, bukan tempat senang-senang, bukan. Mumpung hirup cenah gitu, sok apa yang kau inginkan lakukan. Itu orang-orang sekuler itu. Konsep Islam, dunia ini tempat berjuang, tempat beribadah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Tempat kesenangan yang abadi nanti di akhirat, Pak, bukan di dunia. Maka itu bangkitkan semangat beribadah. Mana contohnya Bu? Saya contoh Bu nih, lihat. Nah, jauh kadinya wae punten. Imatosnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang kita suka malu, Pak, ya, melihat hamba-hamba Allah yang seperti ini, Pak. Nah, bentar. Ibu.
Di mana Yan? Di itu ada. Baru lu tadi ya? Ada ya? KDI. KDI. Ibu lihat Bu nih. Saya sengaja udah siapkan ini. Nah, bagaimana semangatnya ibadahnya hamba-hamba Allah ya. Ini Bu, seorang ibu sepuh, kerjaannya mencari rongsokan Bu, tinggal Bu ke rongsokan, ngitung hasil penjualan rongsokan 5 ribuan 4 lembar Bu. Seberapa Bu? 20 ribu. Salambar dilebetkan kenceleng masjid. Tuh nih Bu. Siapa beliau? Nih. Allahu Akbar. Kadang kita malu sama orang miskin seperti ini. Beliau miskin harta tapi kaya iman. Nabi katakan, awas hati-hati, 1 dirham itu bisa mengalahkan 1000 dirham. Ini ketika kita berinfak bersedekah ke Amunaro, bukan besar nominalnya, kesungguhannya. Bu, 20 ribu, infak 5 ribu. 100 juta, infak 1 juta. Besar mana? Nominalnya besar 1 juta, betul. Tapi kesungguhannya gedeannya 5 ribu. 5.000 per 20.000 kali 100%, seberapa persen dah? 25%. 1 juta per 100 juta kali 100%. Sama 1%. Dia 1 juta impaknya, tapi duitnya 1 juta. Cuma 1%. Ibu ini 5.000 perak memang, tapi duitnya dari 20.000, 25%. Ya Bu, siap Bu? Bapak nyanak atas 1 juta ayeuna. Cik 25% dina 1 juta seberapa? Karena kan celengkeun. Ruas kan mah. Allahu Akbar. Hadirin, semangat beribadah Bu. Mana lagi nih lihat nih, semangat beribadah nih. Allahu Akbar. Mangga. Perkenalkan, ini adalah Muhammad Abdurrahman, pria berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Masya Allah. Meski matanya buta dan tubuhnya telah renta. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengikatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanahnya itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholat. Subhanallah. Usia 115 tahun. Matanya buta, tidak melihat dua-duanya. Tapi setiap waktu sholat tidak pernah ketinggalan. Ngabelaan ngantengkeun tambang dari rumah ke masjid supaya tidak jatuh dan supaya cepat jalannya. Allahu Akbar. Satu lagi, nih, sepasang kakek dan nenek. Di media sosial, seorang nenek dengan setia mengantarkan suaminya untuk pergi sholat Jumat. Nenek itu berjalan perlahan di depan, Masya Allah. sementara sang suami memegang tongkat dengan langkah pelan mengikuti di belakang menuju masjid bersama. Momen sederhana ini menyentuh hati banyak orang, bahkan membuat warganet ikut merasakan kebahagiaan melihat cinta sejati mereka. Allahu Akbar. Hemat saya, keluarga Samawati nuki Bu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan taufik hidayah, termotivasi Pak, daripada kalian menyampaikan di pembukaan. Masjid ini harus lebih dimakbulkan lagi. Amaliyah Ramadan kemarin, yuk kita lanjutkan pada 11 bulan pasca Ramadan. Saya ingin kalimat penting. Tanda saum kita terima menurut Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, adanya perubahan, peningkatan keimanan dari mukmin menjadi muttaqi. Apa cirinya? Bisa dirasakan oleh kita masing-masing. Ada 3. 1, mendawamkan amaliyah yang dilakukan di Ramadan pada 11 bulan pasca Ramadan. 2, ada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah selama Ramadan pada 11 bulan pasca Ramadan. 3, berusaha menjaga diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Rasakan itu. Kalau semangat ibadah kita pasca Ramadan hari ini Syawal,
kembali kepada sebelum Ramadan pedit aina margi hese. Berarti naudzubillah saum kita dipertanyakan. Tunjukkan saum kita mabrur, takwa kita raih dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang tadi disampaikan. Semoga bermanfaat pada kalian Bapak Ibu rahimakumullah. Pas padat materinya 1 jam penuh 19.30 selesai. Manfaat jadi ilmu nyun tawi. Apabila ada yang belum paham bisa disetel ulang Bu ya. Nanti dicek ulang ya Ibu, nanti setel di Facebooknya boleh ya, ketik DM streaming, nanti kajian kita bisa ditonton ulang bersama keluarga di situ. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin walhamdulillah lan hatunun hapunten kalepatan piwados. Jemaah sekalian mohon izin yang akan punya rencana berangkat umroh tanggal 6 Juli tinggal 12 seat lagi. Mangga enggak merapat dengan Saudi Airlines selama 9 hari. Booking seat cukup 1 juta rupiah plus fotokopi KTP dan KK ya. Sampaikan ke Kang Dodi Indra Purbadi. Hatur nuhun, hapunten kelepatan bados para jemaah yang ikut nonton, ikut ngaji. Terima kasih yang mengikuti dari subuh sampai malam ini. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berjamaah Allah di jamaah yang bersyukur malam ini semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, semoga semakin menambah rasa cinta kita dan tentunya semakin menetapkan tali silaturahmi antara kita semua. Ini berbahagia. Dengan demikian kalian ini ditutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum